البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indah ya Mujahid, malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya. Dalilnya apa? Dalilnya Irbad. Wa khuliqa. Taib. Hadits Aisyah dalam riwayat Muslim, khuliqatil malaikah min nur. Nah, syahidnya ini bahwasanya para malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Dan iman terhadap para malaikat termasuk dalam cakupan iman dalam perkara apa? Abdur Rauf. Termasuk iman terhadap perkara ghaib. Nah, kita masuk pada poin berikutnya. Man huwa afdalul malaikah? Siapa itu malaikat yang paling utama? Karena termasuk di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah fillah bahwasanya hamba-hamba yang mulia ini, yaitu para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, berbeda-beda dari sisi keutamaannya. Ada yang utama dan ada yang paling utama. Sebagaimana pula kita berkeyakinan bahwasanya para rasul satu sama lain berbeda-beda keutamaannya. Nah, ada yang utama dan ada yang paling utama. Berhubungan dengan para rasul dari kalangan manusia, apa dalil tingkatan-tingkatan keutamaan mereka berbeda? Indah apa Zaid? Dalil yang menunjukkan keutamaan para rasul berbeda-beda. Sebagian Allah lebih utamakan dari yang lain. Taib ahsanta, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul yang kami utamakan, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi semua makhluk keadaannya demikian, ya. Ada yang utama, ada yang lebih utama. Apalagi manusia biasa. Dan tentunya seorang yang memiliki akal sehat akan berusaha meraih bagaimana untuk bisa mendapatkan keutamaan. Untuk bisa mendapatkan keutamaan, untuk bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Nah, karena merupakan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, seorang diberi kemampuan meraih sesuatu yang tinggi, kemudian dia memilih sesuatu yang rendahan. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Di dunia saja, pada perkara dunia akan dicemooh. Mampu dia mendapatkan sesuatu yang tinggi, tapi dia memilih yang rendah.
Apalagi kalau pada perkara akhirat, yang derajat satu dengan yang lainnya, akhwanifillah, sangat jauh terpautnya. Seperti derajat antara bumi dan bintang di sana. Itu antara satu derajat dengan derajat yang lain. Dan di antara sebab utama seorang bisa memiliki keutamaan adalah ilmu. Maka mari kita berusaha untuk meraih ketinggian tersebut. Kita gunakan akal sehat kita. Bahwasanya ketinggian derajat butuh kita usahakan. Ketinggian derajat di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang yang beriman. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Darajat, bukan hanya sekadar satu derajat, tapi darajat. Beberapa derajat. Bentuk jamak. Maka bagaimana kita mengumpulkan antara iman dan ilmu sehingga memiliki ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pedulikan manusia. Karena kalau kita mempedulikan manusia, tidak akan mencapai itu. Sebab yang menjadi patokan kebanyakan manusia bukan derajat di sisi Allah, tapi derajat di sisi manusia. Tapi tidak ada faedahnya, kan? Kalau seorang tinggi di mata manusia tapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Maka wujudkan untuk apa? Untuk berhias dengan ilmu. Yarhamkan. Dan tentunya untuk bisa mencapainya butuh hirs, butuh semangat. Itu modal utama, harus hirs, harus ada semangat. Tanpa ada semangat, afanifillah, tidak akan mungkin seorang bisa menggapai apa yang dia inginkan. Hirs juga sabar. Sabar dalam menahan diri untuk tetap tetap semangat. Sabar menahan diri untuk di masjid. Sabar menahan diri untuk duduk menghafal. Mengekang diri kita untuk tidak keluar sebelum punya hasil. Ini juga butuh sabar. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, menjadi Abu Shibr. La takun Aba Shibrin. Jangan seperti kamu menjadi orang yang Abu Shibrin, yaitu orang yang baru dapat sejengkal pada tahapan menuntut ilmu. Penuntut ilmu, ikhwanifillah, diibaratkan ada harus melalui tiga tahapan. Shibr yang pertama adalah seorang ketika mulai ilmu seakan-akan dia sudah Syekhul Islam, menganggap sudah tahu semuanya. Belajar inginnya debat. Kalau tidak ada yang di debat, stres. Pengennya debat, pengennya semuanya dibantah. Ini biasa orang yang di awal-awal menuntut ilmu, mulai ada semangat tapi masih di awal. Biasanya mengangkat dirinya melebihi porsi, sehingga semua dikritisi, seakan semuanya salah, seakan semua yang dia pilih itulah yang paling kuat. Biasa, sehingga tidak peduli masalah itu terjadi ikhtilaf atau tidak. Yang menyelisih mubtadi', misalnya gitu. Yang menyelisihi yang dirajihkan ini bid'ah. Kenapa? Karena baru sejengkal.
Tapi mulai jengkal yang kedua, ikhwanifillah, dia mulai merasa bahwasanya banyak hal yang belum diketahui. Dan semakin dia mendalami ilmu ikhwanifillah akan semakin mengakui bahwasanya yang kita tidak tahu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Nah, jangan merasa cukup. Nah, berusaha untuk ada hasil, itu yang penting. Karena banyak orang, apalagi anak-anak, para pemuda, yang belajar menuntut ilmu agama hanya dorongan orang tua. Ini intabihu. Nah, ubah landasannya. Kalau hanya sekedar dorongan orang tua, nah kemudian kita tidak berusaha mengubah, ini sulit untuk mendapatkan hasil. Kenapa? Karena kita tidak punya landasan yang benar. Tidak ada niatan yang benar. Nah, sehingga akhirnya cuman ya karena aku disuruh orang tua, pokoknya bagaimana berusaha bisa minta sebanyak-banyaknya ketika dia belajar. Kalau tidak dikirim pulang. Nah, atau tidak mau belajar. Nah, ini jangan seperti itu. Tunjukkan hasil yang aku belajar. Masing-masing mengoreksi. Belajar sebulan apa yang sudah aku bisa wujudkan, mulai dari amalan, mulai dari akhlak, mulai dari adab. Dulu Ibu Sufyan Ats-Tsauri mengirim Sufyan. Nah, dicek. Nah, kamu mau belajar hadis, dapat 10 hadis, kalau enggak nampak pada amalanmu, enggak usah capek-capek belajar. Enggak ada faedahnya. Nah, menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an tapi enggak nampak pada amalan. Enggak usah capek-capek. Karena hanya akan menjadi bumerang. Dan ini lecutan dari seorang ibu kepada anak untuk bahwasanya namanya seorang menuntut ilmu ya harus terwujud hasilnya dalam akhlak kita, dalam ibadah kita. Itu harus ada. Itu hasil dari ilmu. Kemudian juga semangat kita untuk menjaga dan menyebarkan. Dengan itu semua, alhamdulillah seorang akan bisa mencapai keutamaan lebih dari yang lain. Nah, ini harus diusahakan. Nah, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu tidak akan didapat dengan jasad yang nyantai. Tidak akan bisa. Tapi butuh seorang Seorang memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Nah, sebagaimana dalam perkataan penyair idza yu'dika harrul masifi wa karbul kharifi wa bardus syita wa yulhika husnuz zamanir rabi'i wa akhduka lil ilmi qul limata. Jika mengganggumu panasnya musim panas, kemudian kesulitan yang muncul pada musim gugur, banyak dedaunan, repot, jalan banyak tayub berserakan kotoran-kotoran. Kemudian wabardu idza yudika harul masifi wa karbul kharifi wa bardu syita. Dan juga mengganggumu dinginnya musim dingin. Musim yang keempat datang musim semi. Ketika musim dingin nanti kalau musim semi mau belajar semangat. Datang musim semi terlena. Wah, ini musim yang indah untuk main-main, untuk tamasya, untuk menikmati pemandangan. Enggak belajar lagi. Musim panas kepanasan, enggak belajar, panas, enggak bisa ngapal. Musim dingin saat dingin. Enggak bisa ngapal. Musim gugur repot, musim gugur banyak angin.
musim semi, enak musim semi sayang untuk belajar, untuk liburan saja. Maka wa akhdhuka lil ilmi kulli mata, kamu mau mengambil ilmu katakan kepadaku kapan? Kapan mau belajar? Taib. Sama saja ikhwanifillah, keadaan manusia. Lagi jualan lancar saja. Lagi rame, sayang ini lagi rame, jangan. Taib, enggak usah belajar dulu. Taib. Gantian sepi, wah sepi gimana belajar? Yang panen juga, yang ditandur juga sama. Semuanya ujiannya masing-masing, Pak. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang ada? Semuanya punya kesibukan. Tapi masing-masing kalau punya tekad berhubungan dengan ilmu, alhamdulillah, yakin bisa. Yakin bisa. Yang kita minta adalah keberkahan dari Allah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu yang Allah berikan. Dan kejujuran kita dalam kecintaan terhadap ilmu. Kecintaan terhadap ilmu. Waktu sama, alhamdulillah. Tapi banyak manusia terkadang waktu-waktu yang sebenarnya enggak tergantikan dengan yang lain, dia gunakan untuk hal yang bisa dia atur di waktu lain misalnya. Misalnya seorang mampu ikhwanifillah untuk duduk setelah fajar. Setelah fajar sampai waktu duha. Oh ini tidak terlalu sibuk, bisa dia atur. Lakukan ikhwan. Karena itu waktu mulia. Selama tidak ada halangan, tidak sakit, juga yang lain, jangan disia-siakan. Sebelum datang waktu-waktu di mana tidak memungkinkan untuk melakukannya. Demikian pula waktu-waktu yang di situ ada majalisul ilm. Yang di situ ada majalisul ilm. Terutama bainal maghrib wal isya. Ini kan waktu sebenarnya yang waktu kebanyakan manusia kegiatannya sudah selesai. Jangan membuat kesibukan sendiri. Manusia selesai dari amalan dunia waktu ini, waktu yang pikiran masih fresh untuk belajar. Dan memang terasa bainal maghrib dan isya biasanya walaupun penat kan biasanya lumayan. Untuk apa? Untuk memahami masih bisa. Juga kita meniatkan menunggu waktu isya, maka kita manfaatkan. Demikian pula ummahat, para aba, hasung. Kalau mungkin antum untuk mengajari, saya yakin tidak ada waktu. Siapa yang membuka pelajaran khusus untuk istrinya? Padahal para aba dan semua kepala keluarga punya kewajiban qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Baik. Maka bikin jadwal, usahakan kalau yang jangan sampai tidak punya bagian. Tidak punya bagian untuk menghadiri majalisul ilm. Baik, apalagi yang dekat di kompleks. Maka yang di kompleks alhamdulillah, selama tidak sakit, berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid. Dan ilm sebagaimana telah kita lewati berbeda permasalahannya dengan masalah menghadiri jamaah. Baik. Apalagi waktunya malam. Tidak beralasan kemudian takut fitnah. Rumahnya tinggal melangkah 5 langkah, 10 langkah sampai. Baik. Alhamdulillah dimudahkan sebelum terjauhkan dari majelis ini. Sebelum terjauhkan dari majelis ini. Baik. Dan itu tanggung jawab para sahabat, jangan dibiarkan. Semangati. Atau malah jangan ditahan. Keliru ikhwan. Waktu-waktu bainal maghrib wal isya diberi kesibukan untuk bekerja, padahal pekerjaan itu kewajiban suami. Perlu diketahui para istri itu tidak punya kewajiban bantu pekerjaan suami dalam mencari nafkah. Itu wajib diingat.
Jadi kalau ada istri membantu suami mencari nafkah itu harus disyukuri. Nah, harus disyukuri, bukan nah itu diwajibkan kamu wajib. Nah, masaknya di rumah, nanti saya yang kerja menjual. Nah, tidak ada kewajiban bagi istri untuk ikut itu. Itu adalah murni kebaikan dari istri, karena mencari nafkah kewajiban suami. Nah, kewajiban suami. Maka jangan haramkan istri demi masalah itu dari menghadiri majelis ilmu. Nah, ini salah satu hal yang butuh kita perhatikan. Karena merupakan kezaliman. Nah, yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari kepala keluarga, kemudian dibebankan kepada mereka yang seharusnya tidak wajib. Baik, kok sampai di sini kenapa? Apa munasabahnya, Ridwan? Kesesuaiannya apa tadi? Nah, baik. Bahwasanya masing-masing makhluk Allah Subhanahu wa taala keutamaannya bertingkat-tingkat, ikhwan. Sekarang kita kembali kepada poin yang ke-114. Ini berhubungan dengan para malaikat. Setelah kita tahu bahwasanya para malaikat yang satu dengan yang lain itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Nah, siapa malaikat yang paling utama? Wal jawab Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Ini malaikat yang paling utama. Qala ta'ala innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sungguhnya Al-Quran itu innahu, ini hak kembali kepada Al-Quran. La qaulu rasulin karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh utusan yang mulia. Ini maksud dari ayat akhanifillah. Dinisbahkannya Al-Quran kepada qaulu rasulin karim maksudnya karena Jibril tersebutlah yang menyampaikan kalamullah, bukan Al-Quran itu kalamullah, kalam Jibril, bukan. Nah, baik. Jadi jangan sampai kita bingung dengan penisbatan di sini la qaulu rasulin karim, bahwasanya Al-Quran itu qaulu rasulin karim. Dinisbahkan qaul kepada Jibril dikarenakan Jibril yang menyampaikan. Nah, tapi asal yang mengucapkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sifati Rasul tersebut dengan karim, yang mulia. Ini tentunya pujian yang sangat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang memiliki kekuatan. Nah, yang dahsyat. Inda dzil 'arsy makin, di sisi zat yang memiliki arsy yang kokoh. Berarti apa? Malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk yang dekat dengan Allah adalah makhluk-makhluk yang mulia. Kemudian ditambah lagi muta'in thamma, yang ditaati di sana. Maksudnya ditaati di kalangan penduduk langit. Nah, kemudian disifati lagi dengan amin, yang terpercaya. Di sini penetapan sifat-sifat yang mulia bagi Jibril alaihi salam. Yang juga kalau kita mengambil pelajaran darinya akhwanifillah, bahwasanya makhluk yang dibebani dengan tugas yang berat ya harus memiliki apa? Memiliki hal-hal yang disebutkan di sini, memiliki kuwah. Tanpa kekuatan seorang akan apa? Akan mundur akhwanifillah. Karena amanah yang diemban berat. Nah, demikian pula apa?
memiliki amanah. Memiliki amanah. Makanya dari ayat ini kita ketahui kufurnya orang-orang Rafidhah yang mereka menyatakan bahwasanya Jibril telah berkhianat. Nah, orang-orang Rafidhah khanifillah menuduh Jibril berkhianat. Harusnya risalah itu diberikan kepada Ali, kok diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini keyakinan kufur. Adapun dalil dari As-Sunnah wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi su'al al-yahud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi qalu wa antal an fahaddithna. Man waliyuka minal malaikah fa indaha nujami'uka aw nufariquka. Qala fa inna waliyya Jibril alaihi salam wa lam yab'atsillahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuh. Nah, dan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berhubungan dengan pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi akhanifillah, kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan mereka, bukan pertanyaan orang-orang yang mencari kebenaran, tapi pertanyaan orang-orang yang ingin ingin menyudutkan, ingin mencari kelemahan. Nah, mereka tahu, mereka berilmu akhanifillah, tapi tidak mau mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Nah, mereka telah tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, tapi tetap berusaha mencari celah bagaimana bisa menjatuhkannya sehingga punya alasan untuk tidak beriman kepadanya. Termasuk di antaranya ini. Qalu, mereka mengatakan wa antal an fahdithna man waliyuka minal malaikah. Fa indaha nujami'uka aw nufariquk. Engkau sekarang wahai Muhammad, katakanlah kepada kami siapa walimu dari kalangan para malaikat. Siapa walimu yang melindungi, yang diutus untuk melindungi, mengokohkan. Maka, tatkala engkau bisa menjawabnya, kami akan bersamamu atau kami akan meninggalkanmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa inna waliyya Jibril alaihi salam." Sungguhnya waliku adalah Jibril alaihi salam. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun kecuali dia adalah walinya. Yaitu Jibril. Dan tugas menyampaikan wahyu akhanifillah, tugas yang paling utama. Maka malaikat yang ditugasi untuk hal tersebut, maka seutama-utama malaikat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa qala muhaqqiqul musnad hasan. Wa huwa fi sahihil musnad min asbabin nuzul lil Imam Al-Wadi'i. Dan hadis ini ada dalam Sahih Musnad min asbabin nuzul yang dikarang oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Pada ayat di surat Al-Baqarah ayat 97. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Katakanlah siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Maka sungguhnya dia itu menurunkan Al-Quran, yaitu makhluk yang Allah utus untuk menyampaikan Al-Quran ke hatimu dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musaddiqan lima bayna yadayhi, yang Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan sebagai hidayah serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi siapa malaikat yang paling utama Nabi? Jibril alaihi salam. Kenapa? Apa tugas Jibril alaihi salam? Iqbal.
Tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, jadi semua wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya, siapa yang menyampaikan? Jibril. Nah, Jibril alaihi salam. Nah, kemudian seseorang mungkin bertanya, setelah terputusnya wahyu, lalu sekarang apa tugas malaikat Jibril? Maka kita katakan wallahu ta'ala alam. Nah, wallahu ta'ala alam. Yang jelas mereka adalah para hamba yang senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tayyib. Dan masih berhubungan dengan Jibril, pertanyaan berikutnya, man huwa ruhul kudus? Siapa itu ruhul kudus? Wal jawab Jibril alaihi salam. Inilah ruhul kudus yang hak, alhamdulillah. Tidak seperti ruhul kudus yang ada di kalangan Nasara. Nah, taib yang diibadahi. Adapun ruhul kudus, nah di sisi kaum muslimin, nah dia adalah Jibril alaihi salam, makhluk dari kalangan makhluk Allah, yaitu malaikat yang tidak berhak diibadahi, tapi wajib kita cintai dan kita imani. Dan kita wajib mencintai para malaikat. Kenapa? Karena mereka hamba-hamba yang senantiasa beribadah, hamba-hamba yang saleh, yang tidak bermaksiat. Oleh karena itulah membenci para malaikat atau memusuhi mereka termasuk kekufuran. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nah, katakanlah wahai Nabi, nazzalahu ruhul qudus. Nah, telah menurunkannya, yaitu menyampaikan Al-Qur'an tersebut, nah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril, min rabbika bil haqq, dari sisi Rabbmu, nah, dengan hak. Dan juga Jibril alaihissalam dalam sebagian hadis dinamakan dengan namus, yaitu pada kisah Waraqah ibn Naufal. Di awal pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu sehingga beliau sangat ketakutan saat itu. Sepulang dari Gua Hira, nah, mengatakan zammiluni, selimuti aku, kepada istri beliau Khadijah. Tapi Khadijah seorang istri yang cerdas. Nah, ketika mendapati suami ketakutan demikian, nah, ditanya, nah, dan beliau kokohkan. Nah, karena bertemu dengan makhluk yang luar biasa besarnya dan nah, belum pernah ditemui, kemudian mendekat, bagaimana tidak takut? Nah, tapi sang istri dengan kokoh mengatakan apa? Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan apa? Tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Berdalil dengan fitrahnya. Kenapa? Karena engkau orang yang senantiasa berbuat baik, menyambung silaturahim, memberi makan orang-orang miskin, nah, amanah. Bagaimana orang yang seperti ini kalau Allah akan hinakan? Tidak akan mungkin. Nah, inilah sosok seorang istri yang sangat dibutuhkan oleh apa? Oleh para suami yang mampu mengokohkan di atas al-haq. Mengokohkan di atas al-haq, memberikan kesabaran, kemudian memberikan solusi. Akhirnya dibawa. Karena kenal dengan salah seorang kerabatnya, yaitu Waraqah, masih kerabat dengan Khadijah, dibawa kepada Waraqah untuk bertanya. Dan di situ mendapatkan pengokohan lagi dari Waraqah. Hadzan namus alladzi nazala ala Musa. Ini namus yang turun kepada Musa juga, yaitu maksudnya Jibril. Ini nama yang lain dari malaikat Jibril. Selain Ruhul Qudus juga dinamakan dengan namus. Nah, dan juga nanti ada penamaan yang lain bagi malaikat Jibril. Tayyib. Barakallahu fiikum, nas'alullah at-taufiq was-sadad.
Belum selesai perkataan Ali kan? Belum selesai. Yang disiapkan baru situ. Atasnya belum? Hah? Ini sudah dibaca. Ulangi. Yasyukku alaihi. Apa? Illa idza jazama alaihi jazman yashukku alaihi. Fa'ilnya mana? Hah? Kenapa enggak mukhalafatuhu? Yashukku alaihi mukhalafatuhu. يشق عليه مخالفته فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب والذي يترجح ما قدمته والذي يترجح ما قدمته من التفسير فإن جزم الشيخ بما أمره به بحيث يشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى وإلا فسلوك الأدب أولى لجواز أن يقصد الشيخ خيره واحترامه والاقتناع به فيقابل هو ذلك بما يجب من تقديم الشيخ والأدب معه. طيب.